Sebelum kuliah ini saya mulai, saya ingin Anda melihat gambar-gambar berikut ini. Ya, kita akan masuk ke dalam tipografi vernakular. Bersama saya, Restu Ismail Aji, kita langsung mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buka kuliah ini dari beberapa pertanyaan. Apa sih tujuan kita belajar tipografi? Jawaban formalitasnya mungkin akan mengarah pada agar kita tahu aturan-aturan menata huruf, agar huruf ini bisa terbaca dan bisa dikenali, readability dan legibility. Pertanyaan selanjutnya, adakah masyarakat itu tidak mengetahui tipografi sama sekali? Kita akan coba jawab pertanyaan ini nanti. Dan selanjutnya adalah pertanyaan, adakah jurang kesenjangan pengetahuan antara insan DKV, akademisi, dan masyarakat secara umum tentang tipografi? Kita akan mulai dari apa itu vernakular. Vernakular ini berasal dari bahasa Latin, yaitu vernaculus, yang berarti lokal atau pribumi, atau bisa juga bahasa nasional non-baku, yang muncul dari beragam budaya dan ikut membentuk dialek-dialek regional. Istilah yang bermula dari linguistik ini sekarang merambah ke dunia arsitektur dan DKV. Dalam arsitektur, vernakular diartikan sebagai arsitektur asli yang dibangun, tumbuh, dan berkembang dari tradisi masyarakat setempat atau lokal yang mengakomodasi nilai ekonomi dan tantangan sosial budaya masyarakat setempat. Dibangun berdasarkan pengalaman atau trial and error, ya, menggunakan teknik sederhana dengan material lokal sebagai jawaban atas tantangan kebutuhan lingkungan. Ini tercermin dari denahnya, strukturnya, ornamen yang diantaranya adalah nanti cirinya tuh ada naif, bersahaja, spontan, dan khas. Nah, di dalam DKV, desain grafis vernakular dimaknai sebagai desain yang merakyat dengan tanda kutip. Umumnya itu berangkat dari keterampilan memainkan kuas di atas sebuah medium dengan menghasilkan grafis yang unik, ya, dan menarik. Meski pembuatnya, ini yang meski dicamkan. Meski pembuatnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal desain grafis. Desain grafis vernakular ini mengesampingkan kaidah-kaidah desain, bebas, merdeka, tanpa dibatasi teori-teori desain. Menurut Bionard, desain vernakular adalah rangkaian metode sistematis untuk desain yang nantinya itu berkelanjutan atau sustainable dan menawarkan solusi pada masalah kontemporer dengan sumber daya yang terbatas. Seperti contoh yang bisa Anda lihat di samping ini adalah contoh vernakular pada permainan odong-odong, ya. Di sini ada Sinten Boron yang jelas berada di luar kaidah-kaidah desain yang kita pelajari di DKV. Menurut Gavin Ambrose dan Paul Harris, vernakular adalah bahasa keseharian yang digunakan oleh sekelompok orang. Dalamnya mencakup bahasa gaul, frase khas daerah, bahasa jalanan. Vernakular ini bisa dikomunikasikan lewat teks melalui penggunaan tipografi, yang mana setiap hurufnya punya kepribadian, yang di dalamnya dapat ditanamkan entah itu makna-makna konservatif, otoriter, muda, atau pemberontak. Menurut Murtono, tipografi vernakular adalah sebuah kreasi huruf baru yang mengambil inspirasi
dari hal sehari-hari yang terdapat dalam suatu wilayah dan menghadirkan sebuah keunikan yang mencirikan identitas lokal. Tipografi ini punya kesan tradisi, akrab, dan khas karena proses penciptaannya berangkat dari potensi lokal. Penataan hurufnya dilakukan secara manual, yang kemudian menjadi kebiasaan, yang kemudian berkembang turun-temurun menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Ini adalah contoh-contoh tipografi vernakular. Ini saya ambilkan dari jurnal ya. Ini adalah contoh perahu sandik yang menghadirkan tipografi vernakular yang sangat khas. Anda bisa lihat di sini mereka mengerjakan karya ini dengan manual. Dan ini punya ahli sendiri untuk melukisnya, untuk menulisnya. Dan biasanya huruf-huruf yang digunakan cenderung italik atau script. Sementara di bawah ini adalah contoh spanduk warung kaki lima. Menurut penelitian, kalau hurufnya tidak seperti ini, maka akan diragukan kelezatannya. Jadi, desain vernakular beserta tipografinya ini turut mempengaruhi konsumen atau calon konsumen untuk memutuskan apakah mereka akan membeli atau tidak. Selanjutnya, teknik pembuatan tipografi vernakular ini juga sangat khas ya, menggunakan cadan khuas dan harus disketsa dulu tentu saja, tapi dengan kasar, seringnya tidak menggunakan perencanaan yang matang. Dan di sini ada contoh dari tipografi vernakular tong setan ya, atau tong setan ini di pasar malam, di mana menurut analisis yang dilakukan lewat kajian semiotika terungkap adanya referensi yang diambil oleh pembuatnya dari hal-hal yang kita jumpai sehari-hari atau yang bisa dijumpai dalam dunia budaya populer seperti S ini mengambil inspirasi dari Superman, logo Superman. Kemudian Gapura ini mengambil inspirasi dari Gapura untuk masuk dusun yang ternyata diinspirasi dari Gapura Candi dan lain sebagainya. Sementara ini adalah contoh lain lagi di mana gerobak makanan atau minuman kaki lima yang tipografinya dikerjakan dengan teknik lukis manual ternyata punya dunianya sendiri, punya gridnya sendiri, punya layoutnya sendiri, punya alur bacanya sendiri. Bahkan pemenggalan kata atau frasanya sendiri juga khusus, punya bayangan dan kerning dan leading sendiri, yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan pembuatnya, maupun juga jelas adalah alat, bahan, dan teknik yang digunakan. Karakteristik tipografi vernakular dengan demikian bisa disimpulkan adalah khas, naif, casual, jujur, dan ekspresif. Dikerjakan manual, kasar, tidak terikat formalitas, gaya ungkapnya bebas, idenya bisa dari mana saja, dari yang paling dekat dengan keseharian, apa adanya, luwes dan dinamis. Karena bebas, maka dia cenderung meniru apapun yang sedang populer, apapun yang sedang menjadi aturan dalam tanda kutip bahwa vernakular harus seperti itu. Dan dia jelas ramai, ornamental, dekoratif, dan figuratif. Ini ada tulisan dari Baskoro Suryo Banindro yang cukup puitis ya. Tipografi vernakular adalah upaya bentuk perlawanan terhadap ketertindasan yang mereka hadapi. Ketertindasan akibat keterbatasan dan kesenjangan dalam masalah ekonomi, dalam kehidupan keseharian, sehingga mengakibatkan
akses untuk mendapatkan penghidupan dan pengetahuan menjadi terbatas. Ketertindasan akibat kemajuan dalam teknologi digital yang semakin canggih yang tidak bisa mereka raih. Galauan mereka akibat media yang membawa budaya populer yang semakin hari semakin mengepung. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan kali ini ya. Apa sih tujuan kita mempelajari tipografi? Secara khusus setelah kita menyentuh area tipografi vernakular, maka kita diharapkan menyadari bahwa masyarakat atau orang-orang biasa sebetulnya telah menginternalisasi dunia desain tipografi dengan cara mereka sendiri, melawan keterbatasan dan keterpinggiran dengan cara kreatif serta komunikatif. Pertanyaan selanjutnya yang saya sambungkan sekaligus ya, adakah masyarakat tidak tahu tipografi sama sekali ataukah adakah jurang kesenjangan pengetahuan antara insan DKV dengan masyarakat secara umum, terutama tentang tipografi? Jawabannya iya mungkin secara formalitas ya, tapi tidak secara keilmuan. Mereka itu telah terpapar dengan pengetahuan dan ilmu mengolah huruf, sehingga tetap menjadi legible dan readable. Bahkan sekaligus mereka bisa membawa kearifan lokal ke dalam tipografi. Nah, semoga lewat tipografi vernakular ini kita dapat mendalami pertanyaan yang saya sampaikan tadi dan sekaligus jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjadi sumber inspirasi Anda untuk terus berkarya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.